pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal numerasi kampus mengajar yang kemungkinan akan keluar di tes angkatan 8 kali ini. Pembahasan kali ini kita akan balik. Jadi kita akan membahas dulu soal-soal yang relatif sulit, kemudian kita akan berangsur-angsur ke soal-soal yang relatif mudah. Soal-soal sulit ini akan saya desain dengan soal-soal pilihan ganda kompleks, karena akhir-akhir ini Kemendikbud sering sekali mengeluarkan soal-soal yang berbau dengan pilihan ganda kompleks, gitu ya, benar salah ataupun pilihlah semua jawaban yang tepat. Nah oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita cek soalnya. Nah, yang pertama adalah dengan konteks motif keramik. Sebuah lantai sedang dipasang keramik. Keramik tersebut memiliki dua motif berbeda yang bisa digunakan, motif A dan motif B. Oke, motifnya seperti ini ya. Nah, di samping ini ya dibuat menggunakan kombinasi dua keramik ya. Pola ini digabung antara A dan B. Nah, keramik tersebut dipasang di lantai dengan memperluas polanya dengan cara yang sama. Nah, si Tika ingin dapat memprediksi nih keramik mana yang akan masuk dalam posisi di grid atau di dalam petak-petak inilah ya. Nah, misalkan dia ingin tahu nih keramik apa yang akan dia gunakan pada posisi yang ditandai dengan M, N. Nah, kurang lebih di sini ya. Nah, si Tika tuh pengen prediksi di sini tuh apa gitu nanti. Oke. Pilihlah semua aturan di bawah ini yang dapat memprediksi dengan benar keramik yang diperlukan untuk setiap posisi grid M, N. Nah, kita akan cek satu-satu nih. Nah, ini yang dinamakan dengan pilihan ganda kompleks. Saya tidak tahu ini apakah akan keluar atau tidak, tapi saya berjaga-jaga. Saya buat pilihan ganda kompleks. Oke, kita akan cek satu persatu. Nah, jika M plus N adalah pilihan ganjil, gunakan motif A. Jika tidak, gunakan motif B. Maksudnya gimana? Ya, nanti ketika M ditambah N atau nomor baris dan ditambah dengan nomor kolom, itu adalah ganjil, di sini motif A. Tapi kalau bukan ganjil, ya berarti motif B. Gitu ya. Kita akan ceknya bagaimana? Ya dengan pola yang sudah ada. Gitu. Apakah aturan tersebut benar atau tidak? Oke, cek yang pertama. M plus N bilangan ganjil, maka motif A. Kita cek dulu motif A-nya yang di mana? Motif A, ini motif A, ini A, ini A, ini A. Oke, kita akan cek. Oke, kita cek yang pertama dulu. M plus N itu ganjil. M-nya 1, N-nya 3. 1 tambah 3, 4. Wah, ternyata sudah salah. Gitu ya. 4 itu bukan pilihan ganjil. Padahal kalau dia bukan pilihan ganjil, itu pakai motif B. Di sini pakai motif yang A. Sehingga jelas yang pertama ini adalah salah. Kita nggak perlu pilih. Oke, selanjutnya. Jika M plus N adalah bilangan genap, gunakan motif A. Oke, kita cek. 3 tambah 1 adalah 4. Bilangan genap pakai motif A. Oke, betul. Oke, cari yang lain misalkan. Nah, ini. 5 tambah 1. Hasilnya adalah bilangan genap. 6 ya. Pakai motif A. Betul. Cari lagi yang ini. 4 tambah 2. Hasilnya 6. Bilangan genap. Pakai motif A. Betul. Oke. Untuk yang pertama ini betul. Nah, kemudian kondisi yang kedua, aturan yang kedua, jika tidak gunakan motif B. Ya, motif B-nya ini B, ini B, ini B. Nah, maksudnya jika tidak apa? Jika M tambah M itu adalah bukan bilangan genap atau bilangan ganjil gitu ya, berarti pakai motif B. Kita cek yang ini. 3 ditambah 2 itu 5 adalah bilangan ganjil, berarti pakai motif B. Benar. Selanjutnya, cek lagi yang lainnya. Misalkan saya pilih yang ini. 2 tambah 1, 3. Bilangan ganjil. Pakai motif B, betul. Dan seterusnya silahkan dicek. Ternyata pilihan yang kedua ini adalah tepat. Nah, kita perlu cek semuanya nih. Kita cek semuanya. Mana yang benar, mana yang salah. Oke, yang ketiga. Jika M dikali N adalah bilangan ganjil, gunakan motif A. Kita cek yang ini. M kali N, 1 dikali 3, hasilnya 3. Bilangan ganjil, gunakan motif A. Betul. Kita cek yang ini. 3 kali 3, hasilnya 9. Bilangan ganjil, gunakan motif A. Betul. Nah, kita coba cek yang ini nih. 2 kali 2, hasilnya 4.
bilangan genap, tapi dia menggunakan motif A. Nah, sehingga jelas ini salah. Kita tidak perlu cek yang aturan yang kedua ini. Jelas ini salah. Kita cek lagi selanjutnya yang ke pilihan yang ketiga. Jika M kali N adalah bilangan genap, gunakan motif A. Cek yang ini. 3 dikali 1. Hasilnya ganjil. Tapi kok dia pakai motif A? Jelas dia salah. Aturan yang keempat juga salah. Kita cek aturan yang atau pilihan yang kelima. Jika M ganjil dan N ganjil, gunakan motif A. Oke, kita lihat yang ini dulu. M-nya ganjil, N-nya ganjil, boleh pakai A. Kita cek yang ini. M-nya ganjil, N-nya ganjil, pakai motif A. Kita cek yang ini. M-nya genap, N-nya juga genap. Tapi kok dia pakai A? Ya, jelas dia salah. Ya, karena di sini M-nya genap, N-nya juga genap. Kok dia pakai motif A? Oke, padahal di sini M-nya ganjil dan N-nya ganjil. Keduanya ganjil. Nah, di sini ada genap-genapnya. Tapi udah salah. Nah, kita cek pilihan yang terakhir. Jika M dan N sama-sama ganjil atau keduanya genap, gunakan motif A. Maksudnya gimana sih? Ya, pokoknya keduanya sama-sama ganjil atau sama-sama genap, itulah ya. Pakai motif A. Cek. Yang ini. Ganjil, ganjil. Oke, cek lain. Nih, ganjil, ganjil. Oke. Yang ini. Genap, genap. Oke ya. Keduanya genap juga pakai motif A. Oke. Berarti betul. Untuk aturan yang pertama ini. Nah, kita lihat. Jika tidak, gunakan motif B. Nah, maksudnya apa ini jika tidak? Kita negasikan saja begitu ya. Kita negasikan saja. Di sini maksudnya adalah ketika M dan N-nya berbeda. Nah, di sini berbedanya tentunya dalam konteks ganjilan genap gitu ya. Jika M dan N-nya itu berbeda antara ganjilan genapnya, maka pakai motif B. Kita cek. Yang ini. Genap ganjil. Boleh ya, genap ganjil. Ini. Ganjil genap. Boleh, karena juga berbeda. Lagi yang ini. Genap ganjil. Berbeda juga kan? Nah, pakai B. Nah, ternyata pilihan terakhir ini juga benar. Nah, jadi jawabannya benar adalah pilihannya kedua dan yang ke-6. Nah, dari soal ini yang ingin saya tekankan adalah hati-hati dalam menegasikan. Khususnya yang ke-6 ini. Jika M dan M sama-sama ganjil atau keduanya genap, gunakan motif A. Jika tidak, nah, kondisi jika tidak ini, itu biasanya akan teman-teman mengalami kesalahan gitu ya, keliruan. Mengapa? Ada yang berpendapat kalau seandainya M dan N-nya sama-sama ganjil lah. Ganjilnya berarti negasi ganjil adalah genap. Atau keduanya genap. Berarti negasinya genap, ganjil. Jadi hasilnya adalah jika M dan N sama-sama genap atau keduanya ganjil, gunakan motif A. Nah, itu kan berarti sama aja kan? Sama aja dengan keduanya sama-sama ganjil atau kedua sama-sama genap. Nah, awas hati-hati dalam menggunakan negasi. Karena di sana ada kata dan, ada juga kata-kata sama-sama atau dengan kata-kata keduanya. Ini juga perlu dinegasikan. Nah, jadi perlu hati-hati di sini dalam menegasikannya. Oke. Soal selanjutnya masih dengan konteks yang sama. Pola keramik di sebelah kanan adalah bagian tengah dari lantai yang dipasang keramik menggunakan kombinasi 3 motif. Ya, sekarang ada motif C. Manakah dari 3 kode di bawah ini yang menjelaskan unit keramik 3x3 yang dapat diulang untuk membuat pola di sebelah kanan? Jadi, ini adalah unit-unit yang nantinya bisa membuat pola jika kita copy paste gitu ya di sampingnya atau di atasnya. Ini akan menghasilkan pola yang ini. Ya, kita cek. Ya, biar untuk mempermudah gitu ya, kita akan menuliskan dulu dia motif apa gitu. Kita lihat ini motif A, ini B, ini C. Ini A, ini B, ini C. Oke, lanjut. Ini B, ini A, ini C. Ini B, ini A, ini C. Wah, ternyata ada pola di sana. Ini B, ini C, ini A. Ini B, ini C, ini A.
Ya, ternyata saya menemukan pola dari saya menulis ini. Jadi besok harapannya teman-teman kalau seandainya ada seperti ini, tulis dulu polanya seperti apa. Nanti akan kerasa bagaimana polanya itu. Ini pasti akan mengulangi baris ini, ABC, ini juga ABC. Ini akan yang atasnya ini akan mengulangi baris yang ini, BAC, BAC. Yang atas BCA dan juga BCA. Nah, dengan menulis seperti itu, teman-teman akan mudah untuk lihat gitu ya, mana pola yang tepat. Oke, kita akan cek satu-satu. Karena sekali lagi di sini adalah pilih semua yang berlaku. Yang mau nggak mau kita harus cek satu-satu gitu ya. Oke, kita cek pilihan yang pertama dulu. Oke, di sana ada baris pertama ada A, B, C. Kita cek, kita lihat yang ada A, B, C. Ini A, ini B, ini C. Kita lihat kolom pertama A, B, B, A, C, C. Wah, berarti bukan itu yang dimaksud gitu ya. Kita cek lagi apakah ada kemungkinan lain. Yang A, B, C. Ya, ada A, ada B, ada C. Mungkin itu yang dimaksud, mungkin gitu ya. Kita lihat kolom pertama A, B, B, A, B, B. Oke, betul. Kolom kedua B, C, A. Wah, ini B, A, C. Ternyata salah itu ya di sini ya. Tidak sesuai di sini ya. Berarti bukan itu yang dimaksud. Apakah ada lagi yang ABC? Ini ABC, ini BCA. Bawahnya adalah BAC yang diminta. Ya. Ternyata setelah kita cari, ternyata tidak ada pola yang seperti ini. Akan selalu salah di bagian yang A ini. Sehingga untuk yang pilihan pertama ini tidak tepat. Oke, lanjut. Kita akan cek pilihan kedua. Kita akan cari baris pertama dulu. BCA. BCA. Ini. BCA. Bawahnya adalah C. Wah, berarti bukan ini yang dimaksud itu ya. Karena bawahnya B adalah T. Berarti bukan ini yang dimaksud. Kita cari lagi. Ada di sini B, C, A. Kita lihat. Di kolom pertama itu ada B, C, A. B, C, A juga. Oke, betul di sini sudah betul. Kita lihat kolom kedua. C, A, C. C, A, C. Oke, betul. Kita lihat kolom terakhir atau kolom ketiga. A, B, B. A, B, B. Ya, ternyata ini membentuk sebuah pola atau patternnya ada di sana. Sehingga ini dapat menjadi pola yang diulang. Oke, berarti pilihan yang kedua ini adalah tepat. Kita akan cek pilihan yang ketiga. Di sana ada A, B, C. Kita cek A, B, C. Bawahnya A ada B. Wah, ini C. Berarti bukan itu yang dimaksud. Kita cari lagi yang A, B, C. Ya, mungkin ini. A, B, C. Di kolom pertama ada A, B, B. A, B, B. Oke, betul. Kolom kedua ada B, C, A. B, C, A. Betul. Kolom ketiga ada C, A, C. C, A, C. Ya, ternyata pilihan ketiga juga ada dan akan membentuk sebuah pola. Nah, sehingga pilihan yang ketiga betul. Nah, kita cek pilihan yang keempat. ABC. Kita lihat ABC. ABC ada di sini. Kolom pertama ada ABC. Di sini ada ACC. Berarti bukan itu yang dimaksud. Kita cek. Ada ABC lagi di sini. ABC. Oke, kolom pertama ada ABC. ABB. Ya, ternyata ini tidak tepat. Ya, mana lagi yang dapat kita cari? Ternyata tidak ada. Sehingga yang keempat ini juga adalah pilihan yang salah. Sehingga jawaban yang benar adalah pilihan yang kedua dan pilihan yang ketiga. Ya, kita akan menuju ke konteks yang kedua, yaitu penggunaan gawai. Di samping adalah proporsi penggunaan gawai dinyatakan dalam persentase. Ya, di bawah ini manakah pernyataan yang benar? Pilih semuanya. Nah, di sini ada pilih semua. Ya, mau nggak mau, kita harus cek satu persatu nih. Oke, kita cek yang pertama. Negara dengan jumlah penduduk terbesar, juga memiliki jumlah pengguna gawai terbesar. Kita lihat jumlah penduduk yang besar atau populasi yang terbesar. Itu ada di Indonesia dengan 266 juta. Kita akan cek apakah memiliki pengguna gawai terbesar juga. Pengguna gawai adalah di sini. 67. Apakah ada yang lebih besar daripada 67,57?
Ya, ternyata tidak ada. Ya, berarti pernyataan yang pertama adalah benar. Oke, kita akan cek pernyataan yang kedua. Negara dengan jumlah pengguna gawai paling sedikit juga mempunyai jumlah penduduk paling sedikit. Berarti kita akan cek dulu pengguna gawai yang paling sedikit ada di mana. Ya, ada di Bangladesh dengan 8,921 juta pengguna gawai. Apakah dia juga memiliki jumlah penduduk paling sedikit atau populasi sedikit? 166 juta. Ya, ternyata masih ada yang di bawahnya, Malaysia, dengan jumlah 31,571 juta. Berarti yang pilihan kedua jelas salah. Oke, kita cek yang ketiga. Negara dengan proporsi pengguna gawai tertinggi mempunyai populasi terkecil. Oke, berarti kita akan mencari proporsi yang tertinggi. Ya, yaitu ada di Turki. Dengan jumlahnya adalah 55%. Apakah dia memiliki populasi terkecil? Kita cek. 81. Apakah ada yang di bawah 81? Ternyata ada. Berarti dia bukan yang terkecil. Begitu ya? Sehingga yang ketiga juga salah. Dan selanjutnya, yang terakhir. Negara dengan proporsi pengguna gawai median juga merupakan negara dengan jumlah pengguna gawai median. Nah, apa sih ini artinya? Nah, artinya adalah dari proporsi ini, negara ini adalah tengah-tengah gitu ya. Jika kita urutkan, negara yang dimaksud adalah tengah-tengah. Nah, proporsinya kita akan urutkan, kita akan cari medianya berapa. Sama dengan jumlah pengguna gawai, kita juga akan mencari mediannya. Apakah negara yang dimaksud juga merupakan median dari jumlah pengguna gawai? Ya, kita akan cek dengan proporsi dulu. Oke, sebelum kita cek, kita akan lihat ada berapa data di sana. Ternyata ada 9 data. Nah, tengah-tengah dari 9 adalah 5. Nah, sehingga kita cukup mencari urutan dari yang terkecil sampai terbesar. Urutan kelima yang kita akan cocokkan. Apakah negara tersebut sama-sama di urutan kelima dari proporsi pengguna gawai dan juga dari jumlah pengguna gawai. Kita lihat proporsinya dulu. Kita urutkan. Yang pertama 5%. Yang kedua, yang ketiga ada di sini. Keempat dan kelima. Ya, kelima adalah Malaysia. Kita akan cek apakah Malaysia di jumlah pengguna gawai juga urutan kelima. Kita cek. Bangladesh yang pertama. Oke. Yang kedua ada di Malaysia. Ya. Ternyata Malaysia bukan median jika dilihat dari jumlah pengguna gawai. Dia ada urutan kedua dari bawah. Sehingga yang keempat juga salah. Nah, dari soal ini apa yang ingin saya tekankan? Meskipun di sini hanya satu yang benar. Namun di perintah soal ada pilih semua yang benar. Ya mau nggak mau kita harus cek salah satu. Tapi beda lagi dengan pilihan ganda yang biasa. Kalau sudah ketemu satu ya sudah, yang lain nggak usah perlu cek. Tapi kalau di sini ada pilih semua, kita perlu cek satu-satu. Oke, sebelum lanjut, jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini terus berkembang. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada konteks ekspor di sana. Nah, kita cek pertanyaannya saja langsung ya. Berapakah jumlah jus buah yang diekspor dari Shetland pada tahun 2000? Nah, kita lihat grafiknya. Di sini adalah total ekspor tahunan. Tahun 2000 ada di sini. Ini ya, 42,6. Ini adalah totalnya. Nah, jika dirinci pada tahun 2000, ini ada di grafik pie ini gitu ya. Nah, kita lihat aja jus buah. Jus buahnya ada 9%. Nah, di sini kita mudah saja gitu ya. Kita hitung gitu ya. 9% dari 42,6 itu berapa? Atau dalam kalimat matematis kita tuliskan 9/100 dikali dengan 42,6. Nah, untuk mempermudah gitu ya, kita bisa bulatkan ke atas gitu karena sudah melebihi 5. Kita bulatkan ke atas jadi 43. Nah, ini akan sama dengan 387/5.
100. Atau ini sama dengan 3,87. Berarti jawabannya adalah yang E. Lanjut ke konteks selanjutnya adalah kecepatan balap mobil. Nah, grafik ini menunjukkan kecepatan balap mobil sepanjang trek 3 km selama putaran kedua. Yang perlu digarisbawahi adalah putaran kedua. Nah, pertanyaannya adalah, pada jarak berapakah garis start permulaan yang menunjukkan trek lurus terpanjang? Nah, jika kita pahami gitu ya, jika kita naik mobil, ketika kecepatannya melambat, itu kemungkinan ada belokan di sana. Nah, tapi ketika kecepatannya itu naik, ya dia akan berubah dari belokan ke lintasan yang lurus. Nah, berarti kecepatan yang paling tinggi adalah kecepatan yang lintasan lurus. Oke, kita cek. Awalnya adalah 0,5 di sini ya. Di sini kira-kira di sini. Di sini sampai ya di sini sudah menurun gitu ya. Ya mungkin sampai di sini gitu ya. Ya sekitar 1,1 gitu ya. Berarti jarak ini adalah ya kurang lebih adalah 0,6. Kita cek lagi. 1,5. 1,5 di sini sampai kira-kira ada di sini gitu ya dia. Di 2,4. Itu adalah lintasan lurusnya. Berarti jaraknya adalah 0,9. Itu adalah lintasan lurus. Nah, kemudian kita cek 2,3. 2,3 dari sini ya nggak mungkin gitu ya. Ini melambat kok. Berarti dia adalah belokan, bukan trek lurus terpanjang. Berarti ini salah, jelas salah, nggak usah dipilih. Yang di 2,6. 2,6 kira-kira di sini. Oke, sana sampai belokannya ada di kira-kira di sini ya. Sinilah. 0,2. Di sini ada, berarti ada 4. 4 ditambah 2 berarti 6. Berarti sekitar 0,6. Sampai sini. Nah, kita cek yang terpanjang berarti ada yang di, adalah yang di sini. Berarti pertama lintasan lurus ada di jarak 1,5. Berarti jawabannya yang B. Nah, untuk cara cepatnya, ya teman-teman bisa lihat saja gitu ya. Kecepatan maksimum yang paling panjang itu ada di mana gitu. Ternyata ada di bagian sini. Di bagian sini. Nah, ya mau nggak mau kemungkinan yang jawabannya benar adalah yang B. Nah, itu untuk cara cepatnya. Gitu. Nah, soal yang kedua, di manakah posisi kecepatan terendah yang terekam selama putaran kedua? Oke, ya sudah kita lihat saja gitu ya. Ini terendah di sini. Ya, bukan terendah mungkin. Sini. Ini ada di sana. Ya. Berarti kemungkinan kecepatan yang terendah adalah di titik sini ya, di sekitar 1,3 km. Oke, berarti jawabannya C. Pertanyaan yang ketiga, menurut kalian apa yang terjadi pada kecepatan mobil yang berada pada jarak di antara 2,6 km sampai 2,8? 2,6 di sini sampai 2,8. Grafiknya seperti ini ya. Oke. Pertanyaan adalah, apa yang terjadi pada kecepatannya? Ya kalau dilihat dari grafik kecepatannya naik gitu ya. Ya sudah, berarti jawabannya tepat adalah yang B. Yang A salah, kecepatan konstan, kecepatan menurun juga salah, kecepatan mobil tidak dapat ditentukan juga tidak tepat. Sehingga yang paling tepat adalah yang D. Oke, yang keempat atau yang terakhir, lintasan manakah dari mobil balap yang dikendarai dengan kecepatan yang terekam pada grafik di atas? Oke, berarti kita akan memprediksi lintasannya itu bagaimana gitu ya. Nah, jika kita ingat lagi gitu ya, berarti kok seandainya kecepatannya menurun, dia ada belokan. Nah, kita lihat, ternyata ada 3 kali menurun. 1, 2, dan yang ke-3. Berarti ada 3 belokan di sana. Nah, sehingga yang A jelas salah, yang E juga jelas salah. Tinggal yang B, C, dan D. Nah, kita lihat. Kalau seandainya dia kecepatannya semakin rendah, berarti belokannya juga akan semakin curam. Nah, kita lihat. Belokan yang paling curam adalah belokan yang kedua. Jelas yang D ini salah. Karena sudah belokan pertama udah curam banget nih. Gitu.
Nah, kita cek yang B dan C sekarang, mana yang benar. Nah, kita lihat. Dari garis mulai atau garis S gitu ya. S ini adalah garis start, garis mulai. Itu nggak selang lama ada belokan. Nah, kita lihat. Dari garis start tidak selang lama ada belokan. Ya, yang B. Kita lihat yang C. Wah, ini jauh nih. Ini jauh. Sehingga jawaban yang C adalah juga salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang B. Oke, begitu teman-teman pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian diterima di Kampus Mengajar Angkatan 8. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih karena telah menonton video saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video saya selanjutnya. Saya Filipus Kevin, sampai jumpa di video saya selanjutnya.